Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nurahman Hidayat, sebagai moderator. Selanjutnya ada Nurul Fatimah, Heriana Putri, Rafika Arianti, Sofianti Fitriyah, dan Dinda Amalia Saleha. Di sini kami akan membahas tentang apa saja yang dibutuhkan anak dengan hambatan intelektual. Jadi nanti kami akan membahas tentang kebutuhan fisiknya, psikologisnya, dan sosialnya. Serta nanti ada terapi-terapi, juga model pendidikan yang dibutuhkan anak dengan hambatan intelektual. Dan pembahasan kami akan menjawab permasalahan yang telah dibahas oleh kelompok 4 kemarin, seperti permasalahan belajar, berbicara, kepribadian, dan penyesuaian diri. Selanjutnya akan dibahas oleh Dinda Amalia Saleha. Kebutuhan anak dengan hambatan intelektual. Menurut Whitmer dan Kotinski, Rampton dan Gaye pada tahun 1955. Yang pertama, perasaan terjamin kebutuhannya akan terpenuhi, atau the sense of trust. Komponen kepribadian sehat yang mula-mula berkembang adalah the sense of trust. Perasaan terjamin dari lingkungan yang mula-mula dialami oleh bayi adalah kenikmatan dalam makan, tidur dengan nyenyak, dan buang air besar dengan santai. Whitmer dan Kotinski menambahkan bahwa pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan makan merupakan sumber utama dari berkembangnya rasa percaya. Pada usia sekitar 4 bulan, rasa lapar pada bayi akan tumbuh cepat dan menunjukkan adanya tanda-tanda yang menyenangkan menjelang waktu makan, sebagai tanda kesiapan atau kepastian bahwa ia akan mendapatkan makanan. Pengalaman ini akan terulang lagi saat lapar, melihat makanan, dan perasaan puas serta perasaan terjamin bahwa dunia ini sebagai tempat bergantung. Yang kedua yaitu perasaan berwenang mengatur diri atau the sense of autonomy. Pada saat anak berusia 12-15 bulan, ia mulai memasuki komponen kepribadian berikutnya. Ia mulai mengembangkan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai manusia dengan segala pikiran dan kemauannya. Erikson menggambarkan hal tersebut sebagai perjuangan anak untuk menjadi makhluk yang bebas dan tak seorang pun membantu dan membimbing dalam peristiwa-peristiwa penting lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa sebelum perasaan berwenang mengatur diri berkembang, maka perasaan terjamin kebutuhannya terpenuhi lebih dahulu secara rasional. Ia mencoba mempelajari batas-batas otonomi, seperti memegang dan melepaskan. Jika kelainan fisik atau mentalnya menghambat haknya untuk memilih, duduk atau berdiri, menerima atau menolak, pergi ke WC atau mengompol di celana saja, selanjutnya hal ini akan berbahaya jika anak tidak mengetahui batas-batas yang jelas apakah hal tersebut diperbolehkan, diabaikan, atau dilarang oleh masyarakat atau lingkungan. Dan yang ketiga yaitu perasaan dapat berbuat menurut prakarsa sendiri atau the sense of initiative. Dugaan lain pada perkembangan kepribadian yang sehat bagi anak berkelainan terjadi pada saat teman-temannya yang normal sebaiknya mulai melakukan apa yang dapat mereka lakukan. Whitmer dan Kotinski menyebutkan sebagai masa imajinasi anak dan berusaha. Anak mulai meniru perilaku setiap orang yang ia lihat, suka bertanya, dan membuat penemuan secara konstan. Rasa berinisiatif yang berharga dalam kehidupan masyarakat berkembang. Perasaan puas setelah melaksanakan tugas, the sense of duty and accomplishment. Perasaan bangga atas identitas diri, the sense of identity. Perasaan keakraban, the sense of intimacy. Perasaan orang tua, the parental sense. Perasaan integritas, integrity sense. Menurut Mumpuniarti, yang pertama kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik anak dengan hambatan intelektual tidak berbeda dengan anak pada umumnya, seperti makan, minum, pakaian, olahraga, rekreasi, penampilan diri secara rapi, bersih, dan menarik. Kebutuhan tersebut untuk anak dengan hambatan intelektual ringan perlu adanya latihan-latihan, pengaruh secara khusus, dan diulang-ulang. Yang kedua, yaitu kebutuhan psikologis, yaitu anak dengan hambatan intelektual meliputi penghargaan, rasa harga diri, rasa aman, kepercayaan diri, motivasi, realisasi diri, dan penerimaan lingkungan. Anak dengan hambatan intelektual ringan juga ingin diperhatikan.
dipuji, dihargai, disapa dengan baik, dan diperlakukan seperti anak pada umumnya. Dan terakhir, yang ketiga, kebutuhan sosial. Merupakan anak dengan hambatan intelektual, ingin berkomunikasi dan berkelompok, ingin mengungkapkan diri, memiliki perasaan, keinginan-keinginan, ide dan gagasan, walaupun kurang berarti. Ingin pengakuan sebagai anggota keluarga, dapat pengakuan di depan teman-temannya dan kedudukan dalam kelompok. Kebutuhan anak dengan hambatan intelektual selanjutnya ialah yang pertama, terapi okupasi bina diri. Terapi okupasi bina diri yaitu suatu jenis terapi yang secara khusus digunakan untuk membantu anak hidup mandiri dengan berbagai kondisi kesehatan yang telah ada dengan cara memberikan kesibukan atau aktivitas sehingga anak akan fokus untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua, terapi wicara. Terapi wicara adalah suatu ilmu atau kiat yang mempelajari perilaku komunikasi normal atau abnormal yang dipergunakan untuk memberikan terapi pada gangguan perilaku komunikasi, yaitu kelainan kemampuan bahasa, bicara, suara, irama, atau kelancaran, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar. Dengan adanya terapi wicara, maka anak diharapkan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya secara wajar. Ketiga, terapi sensori integrasi adalah terapi untuk anak yang mengalami hambatan perkembangan, kesulitan belajar, serta masalah pada perilaku dan interaksi sosial. Terapi sensori integrasi menekankan 3 indera utama yaitu taktil, vestibular, dan proprioseptif. Dalam terapi ini, anak akan diberikan stimulus sensori secara berulang dan terstruktur. Terapi sensori integrasi bertujuan untuk menimbulkan, meningkatkan, atau memperbaiki tingkat kemandirian seseorang yang mengalami gangguan fisik maupun mental. Yang keempat, terapi kognitif perilaku. Terapi kognitif perilaku adalah salah satu jenis psikoterapi yang mengkombinasikan terapi perilaku dan terapi kognitif. Kedua terapi tersebut bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Pola pikir seseorang terhadap sesuatu dapat memengaruhi emosi dan perilaku. Anak tunagrahita sangat memerlukan pendidikan serta layanan khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, yakni kelas transisi. Kelas transisi adalah kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan modifikasi sesuai kebutuhan anak. Kelas transisi biasanya berada di sekolah reguler, agar pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lain. Kemudian yang kedua ada sekolah luar biasa atau sekolah khusus. Biasanya dalam satu kelas diisi maksimal 10 anak dengan anak yang dianggap memiliki hambatan yang sama. Kegiatan belajar mengajarnya sepanjang hari penuh di kelas khusus. Untuk anak tunagrahita ringan dapat bersekolah di SLBC. Untuk anak tunagrahita sedang dapat bersekolah di SLB C1. Yang ketiga ada sekolah umum dengan sistem integritas atau pendidikan terpadu. Biasanya diselenggarakan di sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas yang sama dengan bimbingan guru reguler. Untuk mata pelajaran tertentu, jika anak tunagrahita mempunyai kesulitan, anak tunagrahita akan mendapat bimbingan atau remedial dari guru pembimbing khusus atau GPK dari SLB terdekat. Biasanya anak yang belajar di sekolah ini yakni anak yang tergolong tunagrahita ringan yang termasuk dalam kategori borderline, yakni mempunyai kesulitan-kesulitan dalam belajar atau learning difficult, atau lamban belajar yakni slow learner. Kemudian yang keempat ada program sekolah di rumah atau homeschooling, khusus bagi anak yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya, misal karena sakit. Program dilaksanakan dengan cara mendatangkan guru PLB atau terapis. Model pendidikan ini menekankan pada keterpaduan penuh atau menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all. Pendidikan inklusif berada pada sekolah reguler.
Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler dalam satu kelas yang berisi 2 orang guru, 1 guru reguler dan 1 guru khusus atau guru PLB. Kemudian yang keenam ada lembaga perawatan atau panti, yakni geria rehabilitasi, diperuntukkan untuk anak tunagrahita tingkat berat yang mempunyai tingkat sangat rendah dan pada umumnya memiliki kelainan ganda. Pengembangan yang ada dalam panti seperti pengenalan diri, kemudian sensori motor dan persepsi, kemudian ada motorik kasar dan abulasi atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian ada kemampuan berbahasa dan komunikasi, dan yang kelima ada bina diri dan kemampuan sosial.